Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'uz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu nafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Zalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qawlaz zur. Shadaqallahul azim. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini kita sesuai dengan keyakinan bahwa hari ini adalah hari Idul Adha, Yauman Nahar. Alhamdulillah kita dapat menunaikan sholat Idul Adha. Pada hari kemarin kita telah melakukan Shaum Arafah, dan insya Allah setelah selesai Idul Adha, sholat ini kita pun akan melanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan menyembelih hewan kurban atau berpartisipasi di dalam pelaksanaan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban, dan atau melakukan ibadah-ibadah dan amal saleh yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal saleh yang telah, sedang, dan yang akan kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi jembatan, menjadi golden bridge, menjadi al-jisrul zahabi, menjadi jembatan emas bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kita banyak saudara-saudara kita yang akan menunaikan sholat Id pada besok hari. Kita pun mendoakan saudara-saudara kita untuk dapat menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Mudah-mudahan mereka pun diterima ibadahnya dan menjadi penghantar bagi kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga selain menunaikan ibadah akan terus menunaikan amal kebaikan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan penghormatan, toleransi terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Maka
dalam rangka untuk mewujudkan penghormatan dan sikap toleransi, khususnya di Al-Haramain. Kita akan menyembelih hewan kurban titipan dari Bapak sama Ibu insya Allah pada besok hari. Sebab hari ini ada di antara kita yang sedang berpuasa, dan kalaupun besok kita menyembelih hewan kurban, toh juga sesuai dengan syariah. Sebab bagi kita besok dan besok lusa serta besoknya lagi adalah ayyamut tasyrik, adalah hari-hari penyembelihan hewan kurban. Maka di Al-Haramain, dalam rangka menghormati perbedaan, insya Allah penyembelihan hewan kurban akan dilakukan pada besok hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada detik-detik sekarang ini, saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka sedang berada di dalam salah satu dari tahapan menunaikan ibadah haji. Mereka saat ini sedang bermalam di Muzdalifah. Sebelumnya mereka berkumpul di Padang Arafah. Kira-kira 3 jam ke depan mereka akan bergerak dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melakukan jumrah Aqabah, lalu diikuti dengan melakukan tawaf ifadah. Setelah selesai tawaf ifadah, mereka akan kemudian bermukim di Mina untuk besok hari dan besoknya lagi serta besoknya lagi melakukan jumrah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, informasi yang kita terima tidak kurang dari 200.000 saudara-saudara kita saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Mereka bergabung dengan tidak kurang dari 2 juta umat manusia yang di dalam Al-Quran disebutkan ya'tuna rijalan, mereka datang dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, atau di antara mereka ada yang menggunakan kendaraan-kendaraan yang kurus, unta-unta yang kurus, atau kendaraan-kendaraan lain. Digunakan kalimat dhamirin, unta yang kurus, menunjukkan bahwa mereka datang dari pelosok-pelosok yang jauh, dari berbagai penjuru negara. Mereka hadir memenuhi kewajiban menunaikan ibadah haji. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menyebutkan bahwa mereka akan menyaksikan manfaat-manfaat yang sedemikian besar. Liyashhadu manafi'a lahum, banyak sekali manfaat dari ibadah haji yang telah disyariatkan. Yang pertama adalah manfaat yang bersifat personal. Setiap peserta ibadah haji, mereka akan menyaksikan situs-situs yang bersejarah, mulai dari Ka'bah yang menjadi arah kita di dalam sholat, sampai tempat-tempat yang menjadi warisan jejak dari para nabi, seperti yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam melalui istrinya, melalui anaknya, istrinya Siti Hajar, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jejak-jejak yang memberikan nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Seorang peserta ibadah haji, dia akan memulai ibadah dengan menanggalkan seluruh pakaiannya. Bagi laki-laki, dia akan copot, tanggalkan pakaian, bukan saja pakaian luar sampai pakaian dalam. Dia hanya mengenakan 2 helai yang menutupi bagian bawah dan bagian atas. Ini menunjukkan, memberikan edukasi tentang hakikat kehidupan, bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kita berasal dari Allah, dan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sesi dari pelaksanaan ibadah haji yang sangat penting adalah wukuf di Arafah yang telah mereka lakukan pada hari kemarin. Di Arafah mereka berkumpul bersama, melakukan zikir, melakukan kontemplasi, dan melakukan refleksi. Ini mengedukasi, memberikan pelajaran bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan di suatu saat kita akan berhimpun bersama, akan berkumpul berbondong-bondong kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Padang Arafah menjadi cermin dari padang mahsyar, bahwa kita akan kembali kepada Allah dengan satu tanggung jawab, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan seluruh langkah dan pola kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, berbagai aktivitas di dalam kehidupan kita mungkin telah meninabobokan kehidupan kita, maka ibadah haji memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kembali kita sebagai makhluk Allah yang pasti bakal kembali kepada Allah. Tiada yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah, tidak membawa pakaian, tidak membawa barang yang kita kumpulkan, tidak membawa atribut dan gelar. Yang kita bawa adalah amal perbuatan. Hadirin rahimakumullah, inilah manfaat yang pertama, bahwa orang yang menunaikan ibadah haji memiliki kesempatan untuk menguatkan iman akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang menguasai kita, Tuhan yang mengurus kita, Tuhan yang akan menjadi tempat kita kembali. Allahus Samad, dan Allah bukan saja tempat kita berlindung, tapi tempat kita kembali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah haji memberikan edukasi, pendidikan dan pelajaran yang sangat penting, terutama agar kita berpegang teguh pada tatanan nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang tawaf, kita akan memulai tawaf dengan mencium Hajar Aswad. Bukan karena Hajar Aswad memiliki kesaktian, bahwa Hajar Aswad memiliki kemuliaan, memiliki kekuatan, melainkan karena kita sam'an wa ta'atan, kita tunduk dan patuh pada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah dari sebelah kanan. Pada setiap awal kita mencium Hajar Aswad, lalu pada sisi pojok yang lain kita akan memegang salah satu sudut daripada Ka'bah, lalu berputar 7 putaran. Selesai tawaf melakukan sa'i, yakni berjalan cepat dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Selesai daripada sa'i, menunaikan ibadah haji tanggal 8 Yaum Tarwiyah menuju ke Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Mina, dari Mina ke Makkah, lalu balik lagi ke Mina dan balik lagi ke Arafah.
Ini adalah simbol-simbol yang memberikan edukasi bahwa kita melakukan ibadah atas dasar keyakinan terhadap nilai, bahwa hidup harus memiliki nilai, harus berlandaskan pada nilai, harus berlandaskan pada tatanan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, seorang yang sedang menunaikan ibadah haji, maka dia diingatkan untuk berpegang teguh pada nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan oleh baginda Nabi, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, manakala kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat di dalam kehidupan ini, yakni aku tinggalkan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada manfaat lain bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu manfaat dari segi hukum. Orang yang sedang menunaikan ibadah haji oleh Allah diberikan hukum. Hukumnya sangat sederhana. Yang pertama, jangan berkata kotor. Yang kedua, jangan melanggar aturan Allah. Dan yang ketiga, jangan berseteru. Hadirin rahimakumullah, aturan main bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji oleh Allah ditetapkan sederhana sekali. Hanya 3, jangan berkata kotor, jangan melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah, dan yang ketiga, supaya jangan berseteru. Sangat sederhana sekali. Hadirin rahimakumullah, itulah aturan yang memberikan isyarat kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari berinteraksi, berhubungan dengan sesama manusia. Maka kehidupan akan nyaman, kehidupan akan damai manakala 3 hal tersebut yang menjadi aturan bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji cukup hanya dengan 3 saja, maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa akan terselenggara dengan baik. Bayangkan 2 juta umat manusia berkumpul di satu titik. Mereka datang dari berbagai penjuru yang berlainan karakter, berlainan bahasa, satu sama lain tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa memahami, karakternya yang berbeda, kecenderungan budaya yang berbeda. Tapi hanya dengan 3 saja aturan dari Allah. Yang pertama, la rafatha, jangan berkata kotor. Yang kedua, wala fusuqa, jangan melanggar aturan yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, wala jidala, dan jangan berseteru. Hadirin rahimakumullah, ini nilai-nilai yang sangat penting, sangat sederhana, tetapi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita hidup di Indonesia yang beragam suku, beragam bahasa. Hadirin rahimakumullah, tidak kurang dari 270 juta jiwa warga negara kita. Maka jika saja 3 aturan yang oleh Allah diterapkan selama mereka menunaikan ibadah haji dapat kita teladani, insya Allah bangsa ini, negara ini akan menjadi bangsa yang damai. Cukup tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang tidak-tidak. Dan yang kedua, jangan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan bersengketa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat lain dari orang yang sedang menunaikan ibadah haji adalah pembentukan karakter.
Ketika menunaikan ibadah haji, ada salah satu episode dalam ibadahnya, yaitu melempar jumrah. Tanggal 10 berarti hari ini mereka akan melempar Aqabah. Besok akan melempar Ula, Wusta dan Aqabah. Besoknya lagi melempar Ula, Wusta dan Aqabah. Demikian pula pada hari yang ketiga dari Ayyam Tasyrik, mereka akan melempar Ula, Wusta dan Aqabah. Melempar jumrah adalah simbol dari deklarasi untuk memiliki moral yang luhur, yang adiluhur. Ingin menjadi seseorang yang baik, ingin menjadi seseorang yang mulia karena akhlak yang adiluhur, karena akhlak yang mulia. Melempar jumrah adalah statement, pernyataan, deklarasi, proklamasi untuk meninggalkan segala perbuatan yang diperbuat oleh syaitan. Orang yang sedang melempar jumrah pada saat itu dia berikrar, dia berjanji akan menjauhi segala bentuk keburukan. Hadirin rahimakumullah, itulah nilai dari orang atau manfaat-manfaat dari mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Jamaatul musallin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang sekarang berada di sini, yang kebetulan belum atau pada saat ini tidak dalam posisi sedang menunaikan ibadah haji, alhamdulillah kita pun kemarin membersamai mereka dengan menunaikan puasa Arafah. Dan hari ini kita melakukan sholat Idul Adha. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan menyembelihkan hewan kurban. Menyembelih hewan kurban atau yang disebut dengan nahar atau hadyu, ini adalah simbol dari kesediaan kita untuk berkorban, untuk berkurban dengan sesama. Sebagai makhluk bermasyarakat, kita tidak bisa lepas dari keberadaan orang lain. Kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh bawahan, kita butuh atasan, kita butuh pasangan. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Kita memerlukan bantuan, pertolongan orang lain. Apa yang kita raih hari ini sesungguhnya adalah merupakan pemberian dari Allah dan wasilahnya ada kontribusi dari orang lain. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan, ala wa turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afikum. Kalau hari ini kalian sedang memegang satu kursi, apakah kursi DPR, apakah kursi DPRD, apakah kursi camat, apakah kursi bupati, apakah kursi wali kota, wa tunsaruna illa bidu'afikum. Sesungguhnya jabatanmu, sesungguhnya kedudukanmu itu karena ada mereka yang berkontribusi menghantarkan kamu memiliki kedudukan. Wa turzaquna, kalau kalian hari ini memiliki rezeki, kalau kalian hari ini memiliki harta, sesungguhnya rezeki harta yang kalian punya, yang kalian kumpulkan itu karena ada mereka orang-orang kecil yang telah berpartisipasi membantu menjadikan kamu memiliki harta tersebut. Begitulah hadirin rahimakumullah, kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyembelih hewan korban terkandung pelajaran edukasi yang sangat penting agar kita memiliki etos berkurban, agar kita memiliki semangat untuk berbagi. Kita ingin hidup dengan nyaman, kita ingin hidup dengan aman, kita ingin hidup dengan baik. Tapi bukan kita saja yang berkeinginan itu, teman kita pun sama, sahabat kita pun sama, tetangga kita pun sama. Maka semangat berkurban adalah semangat untuk berbagi, menanamkan sikap peduli dan empati kepada sesama.
Hadirin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, khairukum, yang terbaik di antara kalian, yang paling berprestasi di antara kalian, yang paling hebat di antara kalian, yang mendapatkan Nobel dari kalian, bukan mereka yang bisa untuk memiliki harta, bukan mereka yang bisa mengumpulkan harta, tapi siapa di antara kalian yang memberikan manfaat yang terbaik kepada umat manusia. Hadirin rahimakumullah, maka di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar Allah mengingatkan, inna a'toinakal kautsar. Banyak sekali nikmat yang telah kita terima, nikmat kesehatan badani, nikmat kecerdasan intelektualitas, nikmat kedudukan dan jabatan, dan nikmat harta kekayaan. Fasholli li rabbika wadhar. Maka karena nikmat-nikmat yang banyak itu, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Caranya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah sesungguhnya adalah kita berdoa. Salat itu doa, tawaf itu doa, ibadah itu adalah doa. Dan ketika kita berdoa, kita mohon bantuan Allah. Dengan demikian, ketika seseorang sedang sholat, sesungguhnya sholat itu bukan untuk Allah, melainkan untuk kita. Karena sebagai manusia selalu kita akan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhar, dan hendaklah kita memiliki spirit untuk berbagi, spirit untuk membantu dan menolong terhadap sesama umat manusia. Jamaatul musallin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Banyak sekali manfaat dari peristiwa hari ini, hari kemarin, dan hari besok seputaran pelaksanaan ibadah haji atau seputaran kita menunaikan Idul Adha. Manfaat-manfaat tersebut dapat kita cermati masing-masing, dapat kita elaborasi. Hadirin rahimakumullah, apa yang Buya sampaikan pada saat ini hanya sekedar menstimulasi, memberikan inspirasi bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah dan amal saleh yang telah kita lakukan dapat terus kita jaga untuk kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan ibadah dan amal saleh kita memperoleh kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan, melimpahkan, mencurahkan nikmat karunia kepada kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang sedemikian besar, bangsa dengan negara yang subur. Mudah-mudahan dengan kemakmuran pada masyarakat bangsa kita menjadi hamba-hamba Allah yang dapat menunaikan ibadah dan amal saleh, dan pada akhirnya kita dapat kembali kepada Allah dengan penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.